Sesiapa yang bukan ahli keluarga besar Nur Mutiara Ma'rifatullah tidak dibenar melihat, menyaksikan kajian ini. Sebab ini bukan kajian awam, ini bukan kajian syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Banyak kali sudah aku cakap. Ditengoknya juga tentu setan kau tu. Kalau manusia kan paham yang aku cakap ni, tidak? Kenapa kau tengok juga? Kenapa kau saksikan juga? Ditengoknya juga, tak aku larang. Manusia kalau dilarang paham ke tidak? Kalau tak paham, bukan manusia. Mudah sangat nak tengok manusia yang bukan manusia. Manusia ni mengerti, manusia ni faham sebab dia berakal, berfikir. Kenapa aku larang? Gaduh nanti. Kenapa gaduh? Berselisih faham. Ini kajian untuk kaum sufi, untuk kaum hawas, untuk kaum hawasul hawas. Kaum syariat tak boleh masuk di sini. Nanti kau keji. Kenapa kau keji? Sebab kau tak faham. Itu makanya dilarang. Apabila sudah dilarang, kau tengok juga. Siapa yang salah? Siapa yang salah? Yang tengok itulah yang salah. Kau sudah dilarang, kau tengok juga. Binatang kau tu. Kau binatang. Binatang kan tak mau dilarang sebab dia tak faham bahasa manusia. Itu. Aku tak suka gaduh, aku tak suka berdebat. Itu makanya kau dilarang. Tak faham-faham masuk komen, tak faham-faham masuk komen. Kamu bodoh. Cuba kau dengar dulu. Apa ni? Kemana perginya? Kita buat saran untuk kalangan sendiri. Kita buat saran untuk kaum hawasul hawas. Yang kau faham syariat, mengapa kau masuk? Macam rimau dengan kucing tadi. Rimau buat saran, tentu bunyi rimau. Kucing apa pula kau dengar? Kalau rimau bercakap, yang faham rimau lah. Mana pula tikus dengan kucing boleh faham, Balul? Aku bercakap ni bab kesucian. Aku bercakap ni bab ilmu kesucian, bukan bab syariat, bukan pasal baca Quran. Tengok nanti apa kata? Ini orang tak suka baca Quran, kepala otak kau berjambul. Dia bukan nak cari yang betul, dia bukan nak cari yang baik. Kalau manusia tengok orang bercerita bab kesucian, tentu suka. Satu saja, suci, semua mesti suka. Tidak ada manusia, tidak ada orang, tidak ada insan yang tak suka suci, betul tak? Mudah saja kalau kita nak tahu itu orang ke bukan ke, setan ke, iblis ke, suka. Boleh kau wali ke, boleh kau nabi ke, boleh kau ustaz ke, ulama ke, mesti suka dengan yang suci. Terutama bab kesucian, ilmu kesucian. Kau tidak setan kau. Kalau kau wali setan. Kalau kau guru iblis kau. Kalau kau ulama setan. Apabila tidak suka bab kesucian. Cina suka yang suci, India suka yang suci, orang kafir pun suka yang suci. Sebab dia manusia. Kau katakan pula Nasrani itu kafir, kau katakan pula Hindu itu kafir, kau katakan pula Majusi itu kafir. Kau yang kafir tak suka yang suci. Logik tidak yang aku sampaikan ini sama kau? Mana ada manusia, tidak ada sesiapa pun manusia yang tidak suka suci. Tidak ada. Tidak ada dalam dunia ini manusia yang tidak suka bab kesucian. Bini suci, suka. Anak kita bersih suci, kita suka. Kereta kita bersih suci, kita suka. Rumah kita bersih suci, kita suka. Pemakanan bersih suci, kita suka. Duit bersih, kita suka. Coba bini kau buruk, kau suka? Maksud buruk itu bukan muka dia yang buruk. Kain buruk dalam soma, barang buruk rasa beloma. Saat demi saat, berganti menit, berganti jam, jam berganti hari, hari berganti minggu, minggu berganti bulan,
bulan berganti tahun. Apakah keimanan kita semakin baik atau semakin buruk? Apakah kesucian hati kita semakin buruk ataukah semakin suci? Wajah mana yang kita hadapkan kepada Allah? Hati mana yang selalu nak mengingat Allah? Bagaimana kita nak mengingati Allah? Bagaimana kita nak merasakan Allah? Sementara hati kita ini busuk, hati kita ini kotor, hati kita ini dengki, hati kita ini maksiat, penuh dengan kekafiran-kekafiran, penuh dengan kekotoran-kekotoran, kemaksiatan-kemaksiatan yang bertumpuk sehingga tebal, berkerak luntah, yang susah sekali untuk dibersihkan. Hari demi hari hanya kekotoran-kekotoran yang melekat pada hati kita. Najis demi najis yang masuk ke dalam perut, yang tanpa kita sadari, yang kita tidak tahu dari mana asal usul makanan yang masuk ke perut kita. Kita tidak tahu bagaimana penyembelihan hewan yang kita makan, cara memasak hewan, cara menyembelih hewan yang kita tidak pernah lihat, lalu kita masukkan ke dalam perut kita. Adakah kita sebagai manusia berpikir kesehatan dan kebersihan apa yang kita makan? Darah daging inilah, daging dan darah inilah pembentuk daripada jasad kita yang selama bertahun-tahun, berbulan-bulan, berhari-hari, sedikit demi sedikit tanpa kita ketahui bahwasanya kita membentuk tubuh kita, jasad kita dari hal-hal yang kotor, yang najis, yang tanpa kita sadari membentuk jasad kita dan menumbuhkan istana iblis di dalam hati kita sendiri. Salam itu jarang sekali kita menyebutkan dengan tidak ikhlas, ya. Semurni-murninya keikhlasan adalah mengucapkan salam, mendoakan sesama. Inilah yang dipandang orang ringan tapi berat di sisi Allah. Saling sapa, silaturahmi, ya. Salam, salim, salamah, ya. Meminta keselamatan. Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat apa yang kita ucapkan, apa yang kita inginkan. Hanya kerendahan hatilah kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, serendah-rendahnya, yang mana dari ujung rambut sampai ujung kaki, dalam hati yang paling dalam, Allah Maha mengetahui apa yang ada pada diri kita. Sungguh sejuk hati Bang Hadi mendengar, melihat, mengetahui apabila saling berbagi salam. Sangatlah mudah, sangatlah ringan untuk disampaikan dan dilakukan. Namun besar di sisi Allah. Islam salamah. Islam itu selamat, ya. Doa yang paling ikhlas itu, doa yang paling ikhlas itu adalah salam bersalaman. Dicontohkan oleh hewan semut, binatang semut. Dalam suatu hari beribu bahkan berjuta kali mengucapkan salam kepada sesama. Apabila berjumpa
selalu dia mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlullah. Haywan saja berjumpa, bertatap muka, saling mendoakan, saling salam. Itulah contoh yang dibuat oleh Allah, yang harus kita lihat, yang kita pikirkan. Tafakkaru fi haqqillah, la tafakkaru fi zatillah. Semakin baguslah keimanan, semakin baiklah ketakwaan kepada Allah. Jangan memuji selain Allah. Jangan menyembah selain Allah. Jangan mengingat selain Allah. Jangan memandang selain Allah. Jangan mendengar selain Allah. Jangan berkata-kata selain Allah. Pelihara, kawallah hati kita, rasa kita, pandangan kita, pendengaran kita, pemikiran kita, hayalan kita. Tak lain hanya kepada Allah. Terutama di dalam diri kita ada segumpal daging yang sangat susah untuk dikawal, yang sangat susah untuk ditaklukkan, yaitu nafsu kita, hati kita, yang terdapat dua istana yang besar. Yang pertama istana malaikat atau istana kesucian, istana keilmuan, istana kepahaman. Dan yang satunya adalah istana iblis, istana bara api, istana yang panas menggelegar di dalam diri kita ini. Yang mana istana malaikat ini atau istana kebaikan, istana kepahaman, keilmuan, sedikit demi sedikit, setetes demi setetes akan terhijab, akan tertutup apabila kita tidak mengetahuinya, tidak memeliharanya, tidak menjaganya, tidak mengawalnya dari perbuatan-perbuatan keji, perbuatan-perbuatan maksiat, penyakit-penyakit hati yang tumbuh sedikit demi sedikit, akhirnya menutupi hati kita untuk makrifat kepada Allah. Adapun istana iblis di dalam hati kita ini, semakin lama semakin kuat bara api yang membara di dalam hati kita. Semakin lama semakin besar yang kita sirami, yang kita tambah, yang kita pupuk tanpa kita sadari. Apa yang kita lakukan menutup istana iblis dan membuka selebar-lebarnya, menutup istana malaikat dan membuka selebar-lebarnya istana iblis yang merasuki hati kita, rasa kita, pikiran kita, mata kita, pendengaran kita, langkah kita, ucapan kita. Oleh dari itu, perlulah kita ketahui, kenalilah diri kita. Apa sesungguhnya yang kita sudah perbuat, dari mulai buka mata sampai tertutup mata, dari mulai pagi subuh sampai keesokan subuh. Apa yang sudah kita perbuat, apa yang kita sudah lakukan, sudah benarkah apa yang kita buat, sudah baikkah apa yang kita lakukan? Saat demi saat, berganti menit, berganti jam, jam berganti hari, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Apakah keimanan kita semakin baik atau semakin buruk?
Apakah kesucian hati kita semakin buruk ataukah semakin suci? Wajah mana yang kita hadapkan kepada Allah? Hati mana yang selalu nak mengingat Allah? Bagaimana kita nak mengingati Allah? Bagaimana kita nak merasakan Allah? Sementara hati kita ini busuk, hati kita ini kotor, hati kita ini dengki, hati kita ini maksiat, penuh dengan kekafiran-kekafiran, penuh dengan kekotoran-kekotoran, kemaksiatan-kemaksiatan yang bertumpuk sehingga tebal, berkerak luntah, yang susah sekali untuk dibersihkan. Hari demi hari hanya kekotoran-kekotoran yang melekat pada hati kita. Najis demi najis yang masuk ke dalam perut, yang tanpa kita sadari, yang kita tidak tahu dari mana asal usul makanan yang masuk ke perut kita, yang kita tidak tahu bagaimana penyembelihan hewan yang kita makan, cara memasak hewan, cara menyembelih hewan yang kita tidak pernah lihat, lalu kita masukkan ke dalam perut kita. Adakah kita sebagai manusia berpikir tentang kesehatan dan kebersihan apa yang kita makan? Semua yang kita makan dan minum akan menjadi darah dan daging. Darah daging inilah, daging dan darah inilah pembentuk daripada jasad kita, yang selama bertahun-tahun, berbulan-bulan, berhari-hari, sedikit demi sedikit tanpa kita ketahui bahwasanya kita membentuk tubuh kita, jasad kita dari hal-hal yang kotor, yang najis, yang tanpa kita sadari membentuk jasad kita dan menumbuhkan istana iblis di dalam hati kita sendiri, yang mana Allah sudah berfirman di surah At-Tariq ayat 4 bahwasanya tidak satu pun jiwa melainkan ada yang menjaganya. Bangkai yang kotor najis, darah yang najis mukhaladah, najis yang besar, iblis, setan, jin, semua makhluk-makhluk yang halus tak kasat mata, tak boleh menyerang diri kita, tak boleh mengotori diri kita. Semua itu tak boleh masuk ke dalam diri kita, kecuali diri kita sendirilah yang memasukkannya. Jembatannya adalah makanan, jembatannya adalah darah, yang tanpa kita sadari kita telah semena-mena memasukkan ke dalam diri kita. Semakin hari, semakin bulan, semakin tahun, semakin besar tumbuh di dalam dada kita, mengotori pikiran kita, mengotori rasa kita, dan menutup rahasia kita kepada Allah. Inilah hal-hal yang kecil yang terlepas dari pandangan pemikiran kita selama ini. Bagaimana Allah nak kepada kita, bagaimana Allah nak mengenal kita, bagaimana hidayah Allah akan turun kepada kita. Di dalam hati kita hanya kekotoran-kekotoran najis, dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya penuh najis. Di kepala ada najis, di mata kita ada najis, di hidung kita ada najis, di telinga kita ada najis, di mulut kita ada najis, di kemaluan, di dubur, sampai ke kaki, sampai ke kuku, semua dipenuhi najis. Dalam perut semua dipenuhi najis. Bagaimana kita nak menghadapkan diri kita ini kepada Allah, yang dari ujung rambut sampai ujung kaki penuh dengan najis?
Tak pernahkah kita merasa malu kepada Allah? Yang diri kita, yang jasad kita, batang tubuh kita ini penuh najis. Pernahkah kita berpikir bahwasanya Allah Maha Suci, pasti nakkan kesucian juga. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 222. Sesungguhnya Allah suka, nak, inginkan, kasih kepada sesiapa yang selalu mensucikan dirinya. Yang mana makna daripada tafsir daripada surat dan ayat ini mengikut tafsiran syariat. Boleh saja maknai, mentafsirkan dengan ilmu syariat, dan boleh juga mentafsirkan dengan ilmu tarekat. Ayat dan surat ini boleh juga ditafsirkan dalam ilmu hakikat. Tentu bolehlah juga ditafsirkan, dimaknai di dalam ilmu ma'rifat. Berpulang kepada diri kita, kemana kita nak bawakan surat dan ayat sebagai perjalanan hidup kita. Bukankah Allah sudah menurunkan kitab petunjuk bagi yang bertakwa sebagai landasan, sebagai panduan hidup kita? Kita beli kereta saja, ada buku panduan petunjuk bagaimana memelihara kereta. Kita beli motor saja, ada kitab buku petunjuk panduan bagaimana nak memelihara motor. Apa saja, beli handset saja pun ada bagaimana cara petunjuk, buku panduan nak memelihara daripada handset yang kita beli. Dan banyak lagi sesuatu, barang elektronik yang kita beli mesti ada buku panduan. Ada buku panduan, ada buku caranya bagaimana memelihara daripada barang benda yang kita beli. Apakah lagi diri kita ciptaan Allah ini? Tentulah ada panduan, petunjuk untuk memelihara diri kita ini, jasad kita ini. Yang ketahuilah bahwasanya zahir dan batin kita ini, zahir dan rahasia kita ini bermula dari Allah. Karena inna lillah, walaupun di ilmu syariat tetaplah inna lillah, di ilmu tarekat tetaplah inna lillah, di ilmu hakikat mestilah inna lillah, di ilmu ma'rifat mestilah inna lillah. Keempat-empat jalan ini boleh dipastikan akan mengetahui makna daripada inna lillah. Sudah barang tentu diri zahir dan diri batin kita, diri nyata, diri rahasia kita, diri yang terdiri, diri yang terperi kita, diri yang tersembunyi, diri yang rahasia, awalnya Allah. Dari makna yang disebutkan inna lillah, inna sesungguhnya, lillah bagi Allah, lillahi, inna lillahi, mula-mula Allah, awal-awal sekali Allah. Wa inna lillah, kembali lagi Allah. Ilaihi raji'un. Sudahkah kita pahami maksud daripada makna yang tersembunyi, makna hakiki daripada inna lillah wa inna lillah?
Apa yang dimaksud dengan innalillah? Mati kah? Panggil innalillah ni mati kah maksudnya? Wa innalillah ni mati juga kah maksudnya? Innalillah wa innalillah, 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 ilaihi roji'un, ilaihi, bagi Allah, atas Allah, kepada Allah. Mudah sekali sebutan. Terjumpa orang mati, terjumpa orang meninggal, terjumpa orang putus nyawa, sebut saja innalillah wa innalillah, tanpa kita sadari, tanpa kita pahami. Sudah betulkah apa yang kita sebutkan? Dan rujukan kita, tujuan kita menyebutkan innalillah wa innalillah, sudah betulkah? Apakah ini satu doa ataukah ayat keputusan yang kita jumpa sehari-hari dalam kehidupan kita? Innalillah wa innalillah ilaihi raji'un. Orang syariat kata datang daripada Allah, maka kembali kepada Allah. Sudah betulkah kita ini datang daripada Allah? Sudahkah ketahui kita ini datang daripada Allah? Dah tahukah? Dah pahamkah? Mana jalannya kita ini daripada Allah? Mana buktinya kita ini daripada Allah? Siapa yang menyaksikan kita ini daripada Allah? Di mana merasakannya? Apa buktinya? Dan hendak kembali lagi Allah kembali. Dan pasti Allah lah tempat kembali yang terakhir. Siapapun kamu, siapapun kita, pasti kembali kepada Allah. Sama ada tergantung-gantung kah? Langsung kah? Dengan merangkak-rangkak kah? Atau dihumbankan ke neraka dulu, baru berjumpa kepada Allah? Melewati jalan yang terjal, melalui jalan yang sempit, melalui syirat, melalui siksaan-siksaan, semuanya pasti kita lalui. Semuanya akan melalui. Semuanya akan dihisap oleh Allah. Semua apa yang kita kerjakan, yang kita buat, pasti mendapat ganjaran apa yang kita perbuat selama di dunia. Maka dari itu, Bahadi berbagi, berkongsi kepada seluruh ahli yang sama-sama kita besarkan ini, ya. Semakin lama semakin besar dan semakin banyak ahlinya. Jagalah baik-baik. Kita yang buat, kita yang jaga. Aturannya kita yang buat, kita jugalah yang menjaganya. Buatlah satu kumpulan, satu grup, kumpulan silaturahmi untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah ini. Di mana sekarang? Cobalah kita lihat. Di mana internet, di mana media sosial yang boleh berbicara yang baik-baik, yang berkongsi yang baik-baik. Mana sekarang? Bolehlah WhatsApp, boleh Facebook,
hanya kekotoran-kekotoran, kemaksiatan yang merajalela. Berbicara yang tak berguna, hanya menghabiskan masa. Mudah-mudahan saling doa mendoakan, saling tutur kata yang baik, mengaji kepada yang baik, yang tua dihargai, dihormati, yang muda dikasih, disayangi. Inilah ukhuwah Islamiyah untuk menguatkan keimanan kita, membentuk tingkah laku kita, dan sama-sama kita belajar baca Iqra untuk memperbaiki lagi hati kita. Jadikanlah media ini kepada yang baik. Buatlah yang baik. Bertegur sapalah dengan baik, dengan ikhlas, dengan hati yang semurni-murninya bersih, dengan niat yang baik. Insya Allah, sesiapa yang inginkan kebaikan, maka kebaikan itu akan menujunya. Tapi sebaliknya, siapa yang menginginkan kejahatan, kekejian, kemaksiatan, maka semua apa yang diniatkan, yang dizazamkan, yang dimaui akan datang kepadanya. Wa qul ja'al haq wa ja'akal batil innal batil kana zahuqa. Boleh dia jahat kah? Boleh dia keji kah? Boleh dia tak beraturan kah? Boleh dia tak beradab? Kita tunjukkan kita yang beradab, sopan santun tingkah laku kita, ucapan kita, budi bahasa kita. Inilah Islam. Walaupun orang pandang kita hina, walaupun orang pandang kita keji, sudah makanan bagi kita. Tak payah berbalik untuk membalasnya. Siapapun, boleh dia datang, tetap kita hargai, tetap kita dengan baik. Yang perlu kita pelihara, yang perlu kita kawal adalah hati kita. Sebagaimana Rasulullah dikeji, dihina, dicaci maki, difitnah, Rasulullah tidak pernah membalasnya dengan sakit hati. Nabi kita tidak pernah balas kejahatan dengan kejahatan, tidak pernah. Rasulullah selalu membalas kejahatan dengan kebaikan. Sebab Rasulullah ingat ayat wa qul ja'al haq wa ja'akal batil innal batil kana zahuqa. Apabila kamu melihat kemaksiatan, maka berilah kebaikan. Apabila kamu melihat kekejian, berilah kebaikan. Apabila kamu melihat kebodohan, kezaliman, berilah dengan kebaikan. Maka kebaikan itulah yang menghancurkan kekejian. Kebaikan itulah yang menghancurkan kemaksiatan. Kekejian itulah yang menghancurkan fitnahan, tomoan. Ingat, Allah itu ada. Allah tahu apa yang kita rasakan. Allah tahu apa yang kita alami. Tak payah kita membalasnya dengan kejian. Tak payah kita harus mengaturkan kekuatan, membalasnya dengan bertubi-tubi, tak payah. Kalau kita memang memahami Allah, kalau kita memang mengetahui Allah, kalaulah kita ini tahu diri Allah itu, sungguhnya Allah tak akan pernah mau kepada yang keji. Siapa yang berdiri di atas kebatilan akan hancur sehancur-hancur. Siapa akan berdiri di atas kebaikan akan baik selamanya. Allah Maha Adil seadil-adilnya. Ya. Capailah mutmainnah, jiwa yang tenang,
jiwa yang bersih, jiwa yang suci, hati yang suci, rasa yang suci, pandangan yang suci, pendengaran yang suci, hayalan yang suci. Buang semua kekotoran-kekotoran, tinggalkan semua maksiat, lupakan semua kekejian-kekejian. Maka hati kita semakin bersih, rasa kita semakin bersih, semakin suci, rahasia kita terlebih-lebih suci. Barulah boleh dihadapkan kepada Allah. Bagaimana kita ni nak sembahyang khusyuk? Bagaimana kita ni nak dapatkan khusyuk? Banyak yang tanya, Bang Hadi, macam mana cara khusyuk? Macam mana nak dapatkan khusyuk? Bagaimana nak khusyuk? Penyakit hati kita ni masih bersarang di hati kita. Bagaimana kita nak lupakan maksiat? Darah yang masuk ke dalam jantung kita, hati kita ni maksiat. Bagaimana kita nak khusyuk kepada Allah? Darah yang masuk ke dalam darah kita ni, ya, ke dalam sumsum kita ni, ke dalam tulang kita ni, yang sudah bertahun-tahun dari makanan yang najis, dari makanan yang subhat, makanan yang bercampur, dikira halal, tapi terdapat yang haram. Dikira daging itu halal, bagus. Padahal di dalam daging itu terdapat darah. Yang darah ini Allah sudah haramkan. Di surat Al-Ma'idah ayat 3. Jarang sekali orang nak tengok persoalan yang kecil ini. Ikan, daging ayam, daging lembu, daging kambing, halal. Kambing tu memang halal, lembu tu memanglah halal. Tapi kalau kotorannya halal juga kan? Najisnya tu halal juga. Ayam tu halal, najis ayam tu halal juga. Bulu ayam tu halal juga. Darah ayam tu halal juga. Inilah kalau kita ni tertutup mata hati kita, tertutup pikiran kita, terhijab pikiran kita, rasa kita ni tertutup. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum azabun azim. Tanpa kita ketahui, ikan yang kita makan yang berdarah, yang bernyawa, yang boleh bergerak, tapi di dalam yang halal tu, yang kita ketahui halal tu, terdapat yang haram. Di surat Al-Ma'idah ayat 3, Allah haramkan bangkai, darah, tak kira darah apapun itu. Allah tak ada sebutkan kecuali darah ikan. Allah tak sebutkan kecuali darah haiwan. Allah tak sebutkan kecuali darah lembu. Nah, itu makanya Nabi kita Rasulullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menjaga apa yang masuk ke dalam jasadnya, ke dalam perutnya. Sebagaimana di surat Abasa ayat 24 sampai 32. Kalau benar engkau manusia, berpikirlah, ketahuilah, sadarilah, hendaklah engkau memperhati apa yang engkau makan. Kalau betul engkau itu manusia. Ini tak dibuka, guru tak buka. Terlepas nih ayat nih. Tak dipandang, tak ditengok. Darah ini mengotori darah kita. Disinilah masuknya iblis. Ini yang mengganggu pemikiran kita. Inilah yang merosakkan hati kita. Sedikit demi sedikit, setitik demi setitik. Coba baldi itu titikkan dengan darah selama 10 tahun. Baldi, ambil baldi titik dengan darah 10 tahun lamanya. Sehari kita makan setitik. Seminggu berapa banyak yang masuk ke perut kita. Tanpa kita sadari, sudah mengotori
ciptaan Allah nih. Yang Allah ciptakan kita ini daripada nur Muhammad. Tahukah kita ini ciptaan Allah? Tahukah kita ini bahwasanya kita ini buatan Allah? Asal mula jadi kita ini nur Muhammad, nur yang suci bersih, yang selama ini kita kotori terus. Kita humbani penciptaan Allah ini dengan najis. Balik itu pula kita nak kita ni husuk. Saya ni tak boleh husuk lah Bang Hadi. Saya ni tak boleh husuk lah. Macam mana nak husuk? Hari-hari, bulan-bulan, minggu-minggu. Engkau kotori hatimu, engkau kotori perutmu, engkau kotori pikiranmu. Penuh dengan najis. Macam mana engkau nak tenang? Macam mana kita ni nak tenang sembahyang? Pikiran kita ke lain, hati kita ke lain. Istana iblis lebih besar daripada istana malaikat. Banyak guru tak nak buka masalah ni. Sebab guru sendiri pun masih makan najis juga. Setinggi apapun ilmu kamu, setinggi apapun kepahaman kamu, kalau kamu masih makan najis, tanpa kamu sadari, kamu sudah mengotori hak Allah. Kamu tidak tahu kamu diciptakan dari apa, tanpa kamu sadari.